sampai ku mati lagi. Decak Bayu sembari menghembaskan bobot tubuhnya ke atas dipan berlapis kasur kapuk yang keras. Bayu menghela nafas panjang. Remaja berusia 11 tahun itu nampak mengerucutkan bibir. Dia merasa sangat bosan. Baru 3 hari di kampung neneknya, dia sudah tidak sabar ingin kembali ke kota. Di rumah neneknya, tak ada TV, tak ada sinyal, tak ada PlayStation yang biasa dimainkan saat bosan. Tak ada yang menarik juga di desa terpencil ini. Merasa kesal, Bayu bangun, dia berjalan tergesa keluar dari kamar dan menghampiri ayahnya di teras rumah. "Yah, kapan kita pulang? Aku udah gak betah di sini," tanya Bayu pada Agus, ayahnya. "Hus, jaga sikap Bayu. Kamu ini sudah besar tapi masih suka merengek. Liburanmu kan masih panjang. Apa salahnya menginap di sini lebih lama? Memangnya kamu gak kangen apa sama Mbak Gung dan Mbak Uti?" Jangan dimarahin begitu, Tole. Kasihan. Bayu ini kan sudah ndak ada ibunya. Masa sih kowe masih tega marahin Bayu? Mungkin Bayu cuma bosan. Di sini kan ndak ada TV, ndak ada sinyal pula. Mbah Marni nampak membela cucu semata wayangnya itu. "Jangan dimanja, Mbok. Nanti dia ngelunjak. Anakku wis ndak sopan begitu. Kayak bocah tingkahnya." Pak Agus menyahut dengan ketus. Mbak Uti panggilkan Sutris mau. Tawar wanita yang tubuhnya sedikit membungkuk itu. "Siapa dia, Mbah?" Anak tetangga, seumuran denganmu, Le. Nanti biar dia ngajak kamu main dan jalan-jalan keliling kampung daripada bosan di rumah, ya toh? Bayu mengangguk pelan. Tak ada salahnya mencoba bermain dengan anak lain di kampung ini. Mbah Marni mengajak Bayu menuruni teras bangunan rumah tua peninggalan masa jajahan Belanda itu. "Rumahnya di mana, Mbah?" Di ujung sana. Tunjuk Mbah Marni sambil berjalan menuju rumah itu. Sri, Sutrisnya ada? Teriak Mbah Marni. Seorang wanita yang sedang menjemur pakaian itu menoleh lalu mengangguk. Dia segera masuk, tak lama keluar lagi dengan membawa anak lelakinya. Ini cucuku, Sri. Dia kesepian, tidak ada teman. Jadi biar main sama anakmu ya. Sutris tersenyum lebar. Dia mengulurkan tangan memberi salam perkenalan. Bayu menyambutnya dengan canggung. "Aku Sutris. Pasti kamu bosan dan kesepian ya? Ayo main. Kita keliling desa dan panen kenitu," ajak Sutris pada Bayu. Hati-hati ya, Le. Bayu jangan diajak manjat pohon. Jangan diajak mandi di sungai ya. Mbah Marni mengingatkan dengan khawatir. Sri terkekeh pelan mendengarnya. Beberapa jam kemudian. Di mana si Bayu ini ya? Wes andekolo. Kok belum pulang juga? "Ngapain, Mbok?" Anakmu belum pulang sampai jam segini. Kok kowe bisa-bisane tenang wae toh? Ya, namanya juga anak laki-laki, Mbok. Kalau main suka lupa waktu. Kayak aku dulu. Justru karena itu mbok khawatir. Apalagi dulu kowe itu hampir... Astaga, Bayu. Kok bajumu kotor semua? Tanya Pak Agus. Kaos biru muda Bayu penuh lumpur. Celana selututnya basah. Bukannya menjawab, Bayu langsung berlari memasuki rumah. Astaga, anak ini. Pak Agus mulai bersungut-sungut. Wes lah, Gus. Yang penting anakmu sudah pulang. Jangan marah-marah terus, ujar Mbah Marni. Pak Agus mengangguk lalu melenggang masuk. Mbah Marni berbalik, berniat menyusul putranya. Semilir angin sejuk membelai membuat tengguk Mbah Marni seketika meremang. Mendadak dia merasa seperti sedang diawasi. Waktu berlalu cepat, saatnya makan malam. Pak Agus menghampiri putranya di kamar. Aneh, Bayu sudah tidur dengan selimut menutupi seluruh tubuhnya. Pak Agus menepuk tubuh putranya itu, namun reaksi Bayu di luar dugaan.
Dia tersentak dan berteriak. Pergi! Ini ayah. Kamu kenapa, Tole? Tanya Pak Agus saat menyadari Bayu nampak pucat dan gemeteran. Aku nggak apa-apa. Cuma mimpi buruk ya. Kenapa ayah kesini? Sahut Bayu dengan mata melirik ke sana dan kemari seolah sedang gelisah. Mau ngajak kamu makan malam. Ayo, Mbah sudah menunggu itu. Bayu menggeliat pelan. Dia bangun dan berjalan gontai mengikuti ayahnya ke ruang makan. Bayu makan dalam diam dan segera kembali ke kamar setelahnya. Kenapa dia, Gus? Nggak biasanya dia diam terus kayak gitu. Entahlah, Mbok. Mungkin kecapean main sama anak tetangga. Jawab Pak Agus. Tepat jam 11 malam. Terdengar suara kentongan, terdengar ramai bersahutan. Pak Agus dan keluarganya segera keluar dari rumah. Ono apa to iki? Tanya Mbah Husni. Si Fadil menghilang, Mbah. Sahut lelaki yang memegang kentongan itu. Hilang piye toh? Pak Agus ikut bertanya. Nggak tahu, Pak Agus. Itu ibunya tiba-tiba histeris. Fadil nggak ada di kamarnya. Apa sudah cek di kamar mandi? Ibunya sudah cek ke seluruh penjuru rumah, tapi nggak ada. Yang bikin khawatir, waktu pencarian barusan, sandalnya ketemu di dekat jalan masuk menuju tempat itu. Ada tetesan darah juga, tapi kami nggak berani mengecek. Pertanyaan lelaki itu sontak membuat mata Mbah Husni membelalak. Dia memberi isyarat pada lelaki tadi untuk pergi. Sementara Pak Agus hanya bisa menatap bapaknya dengan bingung. Ada apa, Pak? Tanya Pak Agus kepada bapaknya. Karena tidak dijawab, pria itu beralih melirik ke arah ibunya yang mendadak pucat pasi. Ayo masuk. Kunci semua pintu dan jendela. Titah wanita sepuh itu tak terbantahkan. Ada apa ini, Mbok? Besok kembalilah ke kota. Jangan datang lagi sebelum Mbok mengizinkan. Ujar Mbah Marni. Pak Agus tersentak. Sebenarnya ini ada apa, Mbok? Apa Mbok baru saja mengusir aku dan Bayu? Bukan begitu, Le. Kowe ndak mengerti. Lirih Mbah Marni dengan kepala menunduk. Pak, jelaskan saja apa yang terjadi. Aku cukup besar buat mengerti semuanya, Pak. Pak Agus beralih mendesak bapaknya. Ayah! Suara teriakan Bayu membuyarkan semuanya. Ketiganya langsung berlari menuju kamar Bayu. Sial. Terkunci. Bayu, buka pintunya. Ayah, tolong ya. Bayu takut. Didobrak wae, Gus. Cepat. Dalam 3 kali percobaan, Pak Agus pun akhirnya berhasil membuka pintu. Astaga, Bayu. Pak Agus merengsek masuk kamar diikuti Mbah Husni dan Mbah Marni di belakangnya. Sementara Bayu nampak tergeletak di bawah. Dia tak sadarkan diri. Mbah Marni melirik pada tirai jendela nampak berkibar-kibar. Angin dingin bertiup masuk dari halaman samping rumah yang ditumbuhi berbagai macam pohon besar. Penasaran, dia melangkah menuju jendela dan melongokkan kepalanya. Ini benar-benar dia. Tapi siapa yang sudah memanggilnya? Gumam Mbah Marni nyaris tidak terdengar. Bayu, bangun nak. Ujar Pak Agus sambil menepuk-nepuk pipi Bayu. Dia segera membopong Bayu dan merebahkannya di tempat tidur. Gimana ini, Mbok? Bayu pingsan. Badannya juga panas. Pak Agus nampak frustasi. Ini benar-benar dia, Pak. Aku ingat jelas tanda-tandanya. Ucap Mbah Marni pada Mbah Musni suaminya. Mbak, ini bagaimana? Tanya Pak Agus lagi. Kesal karena Mbok dan bapaknya tidak cepat membantunya menyadarkan si Bayu. Malah sibuk ngobrol di luar kamar. Olesin minyak angin ini, Le. Semoga dia cepat sadar. Temani dia.
Jangan biarkan dia sendirian. Mbah Marni menyodorkan sebotol kecil minyak angin, kemudian berlalu pergi. Keesokan paginya, Pergi! Pergi! Bayu berteriak sambil mengibaskan tangannya. Pak Agus yang telah terlelap di samping Bayu langsung bangun dan sigap menenangkannya. Ya Allah nak, sadar, buka mata. Bayu membuka mata, dia segera bangun dan memeluk ayahnya. Tubuhnya gemeteran seolah dia tengah dilanda ketakutan yang hebat. Tenang, tenang Bayu, ayah di sini. Syukurlah, Bayu sudah bangun. Mbok sudah bantu kemasi barang-barangmu, Gus. Cepat kembali ke kota. Tidak ada waktu lagi. Ujar Mbah Marni dengan raut wajah yang sulit ditebak. Fadil, bangun Le. Suara jeritan terdengar dari jalan tak jauh dari rumah Mbah Marni. Mbah Marni dan Mbah Musni berjalan tergesa-gesa keluar melihat apa yang terjadi. Sementara Pak Agus memilih tetap di kamar, menemani Bayu yang baru saja sadar. Beberapa saat kemudian, kedua orang tua Pak Agus kembali. Pria itu mengernyitkan kening saat melihat ekspresi tak biasa dari Mbok dan bapaknya. Ada apa Pak? Mbok, ada apa Mbok? Fadil. Fadil meninggal. Ayah, aku takut ya. Bayu kembali menangis sambil menepuk ayahnya. Gus, ikut Bapak pergi melayat. Dak enak, ini tetangga dekat kita, Gus. Diamlah di sini sama Mbah Uti dulu ya, Bay. Ayah mau melayat dulu sebentar. Pak Agus dan Mbah Musni gegas pergi melayat. Tak butuh waktu lama, mereka berdua sampai di rumah duka. Pak Agus tercengang saat mendapati tetesan darah yang belum dibersihkan. Apa yang terjadi? Kenapa banyak darah? Kasian ya, padahal baru saja mau masuk SMP jalur prestasi. Seragam baru selesai dijahit, tapi yang mau pakai sudah tidak ada. Bisik ibu-ibu. Maaf ibu-ibu. Ini meninggalnya kenapa ya? Saya lihat banyak darah menetes-netes di tangga teras. Waduh, Mas Agus, katanya semalam sempat hilang. Pagi-pagi sekali ditemukan di jalan setapak menuju Bukit Larangan. Keadaannya juga mengenaskan. Tubuhnya seperti dicabik-cabik. Anehnya, di sakunya terselip kembang kenanga yang sudah memerah karena darah. Ujar wanita itu yang ditanya oleh Pak Agus. Bunga kenanga, Bukit Larangan. Pak Agus memijit keningnya yang hendak berdenyut. Gus, kamu ndak apa-apa toh? Wajahmu pucat. Aku ndak apa-apa Pak. Cuma tiba-tiba sakit kepala sedikit. Semoga dia ndak mengingat-ingat lagi kejadian itu. Pulang saja kalau ndak enak badan Gus. Biar Bapak yang di sini. Kamu pasti kecapean jaga Bayu yang semalam demam tinggi. Pak Agus mengangguk. Rasa peningnya semakin meningkat seiring potongan-potongan kecil ingatan acak bak Bazel. Darah, Bukit Larangan, bunga kenanga. Ingatan macam apa itu? Hal besar apa yang telah aku lupakan? Imbuhnya sambil memijit kepala. Wajahnya pucat disertai bulir-bulir keringat sebesar biji jagung. Dia mempercepat langkahnya. Meski sedikit semboyongan, dia ingin segera merebahkan diri. Mbok, panggil Pak Agus sesaat setelah sampai di rumah. Tangannya gemeteran, dia merasakan perasaan tak nyaman sekaligus takut. Pak Agus terhuyung tepat setelah pintu ruang tamu itu terbuka. Beruntung Mbah Marni sempat menahannya. Ya Allah, Le. Kenapa toh? Kepalaku sakit, Mbok. Kilasan serupa potongan-potongan ingatan itu terus terngiang di kepala. Sebenarnya hal besar apa yang sudah aku lupakan, Mbok? Apa maksudmu, Le? Mbah Marni bertanya sembari membuang muka. Pasang mata tuanya tak berani menatap.
seolah ada sesuatu yang tengah dia sembunyikan. Istirahat saja di kamar Bayu, Le. Dia juga lagi tidur. Setelah sarapan dan minum obat, nanti setelah kalian membaik, segeralah kembali ke kota. Nggak baik berdiam terlalu lama di sini. Kenapa, Mbok? Aku cuma melepas rindu di rumah, Mbok. Apanya yang ndak baik, Mbok? Mbah Marni diam tidak menyahut. Dia teruskan langkahnya meninggalkan kamar itu. Sesaat setelah menutup pintu, Mbah Marni bersandar di dinding. Air matanya tumpah, tangannya gemeteran hebat. Wanita yang rambutnya sudah dipenuhi uban itu menekan dadanya sekuat-kuat. Ada rasa nyeri yang menyesakan. Duh Gusti, kali ini harus bagaimana lagi caraku menyelamatkan Agus? Sekaligus Bayu. Agus tertidur di karpet bawah. Tubuhnya terasa panas dingin, sangat tak nyaman. Baru saja lelap, mimpi buruk menghampirinya. Dalam mimpi, tampak dua orang bocah laki-laki sedang berlarian. Lari, Dek, lari. Titah seorang bocah yang wajahnya tak nampak jelas. Kemana? Aku takut. Kembali ke desa. Cepat. Tapi sampean gimana? Nggak mungkin aku pergi sendiri. Kembalilah, bawa bantuan. Nggak ada waktu lagi, cepat. Sebelum dia menemukan kita. Bocah berbaju merah itu berlari menerobos semak. Tiba-tiba suara teriakan terdengar nyaring. Lari, Dek. Dia datang. Tiba-tiba, jelep. Bocah itu menghentikan langkah dan menoleh. Air matanya mendesak tak tertahan, lututnya melemas, dua jatuh bersimpuh. Menatap tak percaya pada bocah lain yang kini nampak tak berdaya setelah tubuhnya dicabik-cabik. Temani aku, Aryo. Sudah kubuat mereka berada di dunia yang sama denganku. Ikutlah denganku juga, ujar sosok gadis kecil berleher patah. Sudut matanya mengeluarkan darah. Satu tangannya terangkat, memanggil bocah yang bernama Aryo itu. Sementara satu tangannya lagi tengah menjambak bocah baju biru yang kini sudah diam tidak bergerak. Ayo, cuma kamu teman baik yang aku punya. Bocah bernama Aryo itu menggeleng. Dia berbalik, berlari sambil menangis sesegukan. Sementara sosok itu nampak murka mengejarnya. Mas, maafkan aku, Mas. Semua karena aku. Gus, kamu kenapa? Kamu mimpi buruk ya? Tanya Mbah Marni sambil menggenggam tangan Agus yang sebelumnya bergerak-gerak seolah ingin menggapai sesuatu. Mbok, tanya Agus lirih. Dia bangun sambil memijat keningnya yang berdenyut. Makanlah dulu, terus minum obat. Sebentar lagi bapakmu pulang. Biar bapak bantu panggilin anaknya si Jamal buat antar kamu ke terminal. Bapak sudah bilang ke Kamil, Gus. Tadi kami bertemu di pemakaman. Jadi sekalian langsung bilang. Tapi dia bisanya antar kamu sore. Jadi istirahat saja dulu biar badanmu baikan. Mbah Musni berucap sambil menyembulkan kepala di ambang pintu. Waktu berlalu cepat, hari sudah sore. Agus lebih banyak menghabiskan waktu untuk tertidur. Sementara ibu dan bapaknya nampak banyak mendiskusikan hal-hal yang tak Agus tahu. Gus, Kamil sudah datang. Masuk aja, Mbok. Nggak dikunci. Cepat, sudah ambil sandegala. Langit juga mendung. Takutnya keburu hujan nanti. Nje, Mbok. Tapi apa Bayu sudah siap? Loh, nggak tahu. Kemana toh dia? Aku nggak tahu, Mbok. Aku bahkan baru bangun tidur. Mbah Marni nampak panik, namun berusaha tetap terlihat tenang. Mungkin di kamar mandi kali. Wanita parubaya itu bergegas keluar, mengecek ke kamar mandi, dapur, serta seluruh penjuru rumah dan halaman. Tak lama dia kembali dengan wajah pias.
Gimana, Mbok? Ada? Tanya Agus. Mbah Marni menggeleng lemah. Bayu ndak ada dimanapun. Mbok udah cari ke semua penjuru rumah. Di halaman belakang, samping, depan juga ndak ada. Apa mungkin Bayu merasa bosan dan main ke rumah Sutris saat aku tidur ya, Mbok? Ndak tahu, Le. Tapi biar Mbok coba cek dulu ya. Bu, ada Sri dan Sutris yang datang mencari sampean. Panggil Mbah Musni dari ruang tamu. Kebetulan sekali. Gumam Mbah Marni. Mbah Marni segera keluar diikuti Agus di belakangnya. Sri, kebetulan sekali. Aku baru mau ke rumahmu. Apa Bayu ada di rumahmu? Sri menggeleng, lalu dia berdiri dan mendekat ke arah Mbah Marni. Air matanya menggenangi pelupuk mata. Digenggamnya tangan Sutris dengan erat. Terus diteror, Mbah. Tolong beritahu caranya. Apa yang harus aku lakukan buat menyelamatkan anakku? Tanya Sri sambil tergugu. Diteror? Diteror oleh siapa? Timpel Agus. Sri tidak menyahut. Sri menggenggam tangan Mbah Marni erat. Aku pernah dengar cerita tentang anak-anak sampean, Mbah. Bagaimana cara melepaskan diri dari teror kematian? Pak, tolong cari Bayu. Ajak para warga buat membantu. Cepat. Dan kamu, Le, apa yang membuatmu diteror? Apa yang terjadi sebenarnya? Ceritakan. Imbuh Mbah Marni sambil menatap Sutris tajam. Sore kemarin, aku dan Bayu main bersama, tapi Bayu cepat bosan, Mbah. Dia ajak aku ke bukit itu. Aku sudah peringatkan, tapi dia tidak mau dengar. Aku terpaksa masuk ke area terlarang buat kejar Bayu. Di sana, Bayu nemu boneka jerami. Bayu ajak aku main. Main apa, Tris? Main jelangkung. Astagfirullahaladzim. Duh Gusti, kenapa kalian bisa ceroboh ini toh? Ndak, di dalam boneka jerami itulah dia dikurung. Kenapa bisa Bayu nemu boneka itu? Apa ini, Mbok? Jelaskan semuanya. Ini membingungkan sekali, Mbok. Kenapa perempuan ini bilang soal anak-anak sampean? Padahal anak sampean cuma aku, Mbok. Dan kenapa dia tanya menyelamatkan anak ini? Seolah sampean pernah mengalami hal serupa. Katakan, Mbok. Rahasia apa yang sampean sembunyikan? Inikah sebabnya sampean terus mengusirku dan Bayu buat segera pulang ke kota? Cecar Agus masih dengan memegang pelipisnya yang berdenyut-denyut. Mbah Marni mengusap sudut matanya, bingung harus menjawab dari mana. Bibirnya bergetar, namun untai kata tak juga keluar dari sana. Siapa Aryo? Tanya Agus lagi, membuat Mbah Marni tersentak. Baik, mungkin sudah waktunya Mbok ceritakan semuanya. Mbok punya 2 orang anak, Le. Kamu dan Kang Masmu, Indar. Aryo adalah kamu. Kamu yang dulu. Kamu yang punya kelebihan khusus, bisa melihat makhluk halus. Aryo adalah kamu yang berteman dengan hantu gadis kecil bernama Kenanga. Mbah Marni bercerita dengan air mata yang tumpah. Dia terlalu nyaman bersamamu, Le. Kamu adalah temannya satu-satunya. Saking nyamannya, dia berusaha membawamu ke alamnya. Karena kamu menolak, dia marah. Dia kira kamu takut kesepian, maka dia memburu keluarga kita. Dimulai dari Indar kakakmu. Dia juga memburu anak-anak di desa kita. Dengan maksud mencarikan teman yang banyak, biar kamu ndak kesepian saat ikut ke alamnya. Mbok tahu, mungkin ini semua bukan murni karenamu, tapi juga karena dendamnya kepada seluruh warga desa. Mbah Marni menjelaskan dengan tatapan menerawang. Kenanga, nama yang tidak asing. Tapi kira-kira apa yang sudah menimpanya, Mbok? Kenanga, setahu Mbok, dia adalah seorang anak
yang ndak jelas asal-usulnya. Dia ditemukan di pinggiran hutan. Seorang wanita sepuh memutuskan merawatnya. Saat itu desa ini masih diliputi kesesatan, Le. Rata-rata di antara kami masih percaya bahwa setiap kali hasil panen kami turun drastis, bencana melanda desa dan banyaknya warga yang mati mendadak. Tandanya kami harus berkorban. Harus ada yang dikorbankan di antara warga kami. Korbannya harus yang masih suci dan paling menderita. Tetua desa dan dukunnya menunjuk kenanga, Le. Apa yang warga lakukan pada kenanga? Gimana nenek tua yang merawatnya? Apa dia juga ikut serta mengorbankan kenanga? Mbah Siem, dia sudah tidak ada saat kenanga akan dikorbankan. Malam itu kami para warga membawa kenanga ke bukit. Di balik bukit ada sebuah gua kecil. Mbah Marni terus bercerita. Mbah Marni mengenang masa itu. Entah apa yang tetua saat itu lakukan, tapi Mbah Marni saat kecil yang berdiri tidak jauh dari pintu gua bisa mendengar dengan jelas teriakan pilunya. Darah mengalir keluar dari dalam sana. Kenanga mati dalam ritual sesat malam itu. Seolah dendam, sejak saat itu desa tak lagi tentram. Hantu kenanga kerap muncul dan mengganggu warga. Berkali-kali tetua mencoba melenyapkan tapi tidak bisa. Saat dukun dan tetua desa wafat, kenanga mulai tenang. Dia kembali berulah saat Agus masih kecil. Lalu apa yang terjadi padaku, Mbok? Kamu sering menghilang, Le. Kami mencarimu kemana-mana, tapi tidak ketemu. Awalnya cuma seharian, berubah jadi 3 hari, lalu pernah juga seminggu. Terakhir, kamu menghilang selama 2 minggu. Kami sudah mengikhlaskan kamu, Le. Kami anggap kamu itu sudah tiada. Kami bahkan sudah adakan tahlil. Karena dalam 1 minggu terakhir, ada banyak kabar kematian anak-anak yang sempat hilang. Tapi Indar, masmu itu, tidak mau menerima kabar duka itu. Sore itu, dia pergi dari rumah, mendatangi Bukit Larangan sendirian. Mbok tidak tahu persis apa yang terjadi. Tapi jelang Isya, kamu pulang sambil menangis histeris, sendirian. Tanpa Indar. Agus menangis terguguh. Bayangan mimpi buruk itu kembali terngiang dengan begitu jelasnya. Beberapa saat kemudian, dengan suara bergetar, dia berucap, Kang Mas dicapik-capik, Mbok. Mimpiku ternyata bagian dari ingatan saat itu. Dia membunuhnya, Mbok. Dia membunuhnya. Ujar Agus terguguh pilu. Mbah Marni mengangkat tangan. Jangan ceritakan, Le. Hati Mbok sakit mendengar semuanya. Agus mengangguk pelan, lalu kembali melempar tanya. Apa yang terjadi sampai namaku diubah, Mbok? Le, dulu kamu itu nyaris gila karena trauma. Dia masih terus mencoba memanggil dan membawamu ke alamnya. Dia bahkan sering menjelma jadi masmu demi membawamu pergi. Ndak ingatkah kamu saat Mbok terpaksa harus memasungmu, Le? Kami membawamu kemana-mana demi melepaskan ikatanmu dengan kenanga, demi menutup mata batinmu, juga demi kesembuhanmu, Le. Mbah Marni mengenang saat seorang pria tua di kota membantu mengobati Agus yang nyaris gila. Pria itu membantu menutup mata batinnya dan bersedia datang buat mengatasi teror kematian yang dibawa oleh kenanga. Kenanga dikurung di dalam boneka jerami dan disimpan di sekitar gua. Sementara Agus yang saat itu bernama Aryo diganti namanya dengan niat buang sial dan buang kenangan.
Satu alasan lain agar saat sesuatu seperti ini kembali terjadi, Kenanga tidak lagi mengenali Agus yang sudah berganti nama. Agus bangkit sambil mengusap sudut matanya. Dadanya kembang kempis menahan gemuruh di dada. Perasaannya campur aduk. Mbok, itu artinya Bayu dalam bahaya kan, Mbok? Mbak, boleh ku bawa Sutris untuk membantuku menunjukkan jalan? Tanya Agus pada Sri. Sri nampak menggeleng lemah. Dia melirik putranya yang menggigil gemetaran. Dengan lirih dia berucap, Aku bisa mendengar suaranya memanggilku. Aku takut. Jangan ajak dia, Kang. Dia ketakutan. Ini terlalu membahayakan. tentang Sri kepada Agus. Apa yang dimulai oleh dua anak ini harus diakhiri, Mbak. Aku yang akan menjaganya. Gus, kamu yakin tidak apa-apa? Jangan khawatir, Mbak. Aku tidak akan kehilangan kewarasanku lagi. Aku kesampingkan rasa takutku karena aku harus selamatkan Bayu anakku. Dia permata hidupku, Mbok. Dialah satu-satunya yang tersisa dari Wulan. Kenanga sudah merenggut Mas Indar. Aku tidak mau dia merebut Bayu juga dariku, Ujar Agus dengan mantap. Mbah Marni dan Sri mengiring kepergian Agus dan Sutris dengan hati berkecamuk. Rasa khawatir sudah pasti ada. Tapi bagaimanapun, dua lelaki beda usia itu sedang mencoba menghadapi masalah. Kembalilah dengan selamat, Le. Jangan pergi juga seperti masmu. Lirih Mbah Marni. Langit sudah gelap, Agus dan Sutris berjalan tergesa-gesa membelah gelapnya malam. Sampailah mereka di jalan setapak menuju bukit itu. Di sana nampak beberapa warga berkumpul memegang kentongan. Mereka terlihat ragu untuk melangkah masuk. Le, kamu datang. Enje, Pak. Aku yakin Bayu ada di dalam sana, sama sepertiku dulu. Kali ini tidak akan aku biarkan Kenanga mengusik keluargaku lagi, Pak. Agus menatap jalanan gelap yang terkesan angker di depan sana. Le, sampean ingat semuanya? Tanya Mbah Musni. Mbah Musni mendekat, dia menatap nanar. Tangannya terulur, memegang pundak putranya itu. Kowe tidak apa-apa kan? Aku tidak akan stres seperti waktu itu, Pak. Doakan aku. Aku akan masuk mencari Bayu di dalam sana. Agus berjalan masuk ke area tidak terjamak itu, hanya berpegalan sebuah senter. Jangan pernah lepaskan peganganku. Paham? Iya, Pak Le. Paham. Sutris menyahut dengan suara bergetar. Dia ketakutan setengah mati. Di setiap langkah dan gerak-geriknya seolah ada yang mengawasi mereka. Bayu! Agus berteriak sambil menyorotkan sinar senternya ke segala penjuru. Bayu! Ini ayah, Nak! Bayu! Agus terus memanggilnya lagi, namun hening. Tak ada sahutan selain suara burung hantu yang sejak tadi enggan berhenti berbunyi. Pak Le. Pak Le. Lirih Sutris yang mencengkeram erat tangan Agus. Bayu! Kesini, Nak! Di situ bahaya! Jangan, Pak Le. Coba lihat matanya. Agus menahan langkah. Dia menyoroti wajah Bayu, matanya putih sempurna. Bibirnya mengukir seringai. Selamat datang kembali, Aryo. Sambut Bayu dengan suara serak berganda. Ah, suara ini Kau masih mengenaliku rupanya. keluar dari tubuh anakku. Dan kembalikan dia padaku, Kenanga. Sentak Agus setelah mengumpulkan keberaniannya. Kembalikan. Tidak, Aryo. Dia mirip denganmu. Dia menyenangkan dan aku suka. Pergilah, aku tak lagi tertarik denganmu. Jangan macam-macam, Kenanga. Bayu menyeringai. Dia bergerak patah-patah merangkak terbalik menaiki pohon di belakangnya. Kenanga, bawa dia turun. Anakku bisa mati kalau sampai terjatuh. Teriak Bayu histeris. Bayu melompat membuat Agus dan Sutris menjerit. Dia mendarat dalam posisi kayang,
lalu merangkak ke sana dan kemari dengan cepat. Agus melepaskan genggaman tangan Sutris. Dia memberi aba-aba untuk Sutris agar tetap diam dan tidak kemana-mana. Aku tahu kisahmu, Kenanga. Kamu marah dan dendam pada warga, kan? Mereka yang terlibat mungkin sudah tiada, Kenanga. Tapi kenapa api dendammu masih saja menyala? Aku minta maaf. Putraku sudah cukup lancang karena mengganggu tidur abadimu. Tidurlah kembali, bahwa dendammu itu lelap, Kenanga. Tidak, mereka jahat. Mereka tega menghabisi anak malang yang tak berdosa. Kalau mereka jahat menurutmu, jangan jadi seperti mereka, Kenanga. Jadilah Kenanga yang manis, ramah, sebagaimana yang aku tahu saat itu. Mereka harus turut merasakan sakitku, Aryo. Disayat dan dicabik hidup-hidup. Itu sakit, Aryo. Bayu menjerit dengan suara gandanya. Kau balas pada orang yang salah, Kenanga. Orang-orang yang membunuhmu, yang mengorbankanmu, mungkin sudah tiada. Akan kubalaskan pada keturunannya. Kalau begitu, kamu jahat. Mereka anak-anak itu tidak bersalah. Mereka bahkan tidak tahu menahu tentang apa yang pernah menimpamu. Sosok yang bersemayam di tubuh Bayu itu diam untuk beberapa saat. Dia nampak mencerna setiap kata yang terlontar dari mulut teman kecilnya itu. Teman yang kini sudah beranjak dewasa mendahuluinya. Tiba-tiba Agus memegangi bagian alisnya yang tiba-tiba berdenyut. Dia merasakan nyeri hebat hingga pandangan matanya memburam. Pak Le, tidak apa-apa, Pak Le. Tidak apa-apa. Dia membuka matanya, menatap sekeliling. Agus terjerembab saat mendapati suasana yang berbeda. Suasana yang tadinya sepi mendadak ramai. Ramai dengan wajah-wajah anak yang tak dia kenali. Namun pandangan matanya terkunci pada salah satu sosok yang ada. Sosok dengan wajah yang tak asing. Mas Indar. Gumamnya pelan sambil menatap sosok yang serupa kakaknya saat terakhir bersamanya. Aryo, kamu sudah besar. Sahut sosok Indar sembari tersenyum getir. Wajahnya tak kalah mengerikan. Banyak luka sayatan di sana. Aryo, bawa anakmu pergi. Tapi Bayu. Agus melirik ke sana kemari mencari kesempatan dan titik lemah sosok berleher patah itu. Boneka jerami itu. Agus berbalik dan menatap Sutris. Sekilas dia melirik sosok Indar yang nampak mengangguk. Jelangkung, ujar Agus sembari mengedipkan sebelah mata. Tangan Agus merogoh saku, lalu mengambil korek dan menjatuhkannya. Larilah! Agus memerintahkan. Brak! Sutris tersandung dan terjatuh. Sekuat tenaga dia bangkit lalu kembali mencoba berlari menjauh. Keluarlah dari tubuhnya. Aku merindukanmu, sosokmu yang seperti dulu. Agus berucap pelan dan sendu. Asap hitam keluar berlahan dari ubun-ubun Bayu. Brak! Bayu terhuyung sebelum akhirnya tubuhnya terjatuh ke tanah. Kenanga. Sosok Kenanga muncul kembali dalam wujud gadis ayu berambut panjang hitam. Dia tersenyum cantik, hanya saja wajahnya pucat. Kemarilah. Gak rindukah bermain denganku? Kamu bilang aku temanmu satu-satunya. Kenanga melayang mendekat. Agus merentangkan tangan seolah bersiap memeluknya. Sesekali Agus melirik ke belakang Kenanga. Iya, Sutris sedang berjalan berjingkat tak jauh di belakang sosok Kenanga. Rupanya saat Agus mengatakan jelangkung dan menjatuhkan korek, Sutris langsung paham itu. Dia tahu bahwa Agus sengaja tak langsung memerintahkan Sutris membakar boneka itu. Tujuannya agar sosok Kenanga tak murka. Sebuah korek api dia genggam erat. Dia berjalan mendekati boneka jerami yang tertancap di gundukan tanah dekat bukit itu. Kenanga semakin dekat. Agus merengkuhnya dengan hangat. Pandangan Agus tak lepas menatap Sutris yang nampak kesulitan mencabut boneka jerami itu.
Serak! Berhasil. Boneka jerami itu sudah berhasil dicabut. Cedik, cedik. Giliran korek apinya yang macet, enggan untuk hidup. Kenanga mulai menggeliat dalam dekapan Agus. Dia memberontak. Kepalanya berputar sempurna. Dia menatap Sutris yang sedang berusaha membakar boneka jeraminya itu dengan tatapan nyalang. Teriakan Kenanga melengking. Serat! Dia mengibaskan tangan membuat Agus terlempar dan terhempas jauh. Kenanga menggeram. Gerak, gerak. Dia bergerak perlahan hingga suara retakan tulang terdengar. Sosoknya kembali ke wujud mengerikan. Sutris gemeteran, namun tak putus asa untuk terus mencoba menyalakan korek itu. Ayolah, menyala. Lirih dia berucap dengan suara bergetar menahan tangis ketakutan. Sosok Kenanga kini ada dalam posisi kayang. Dia merangkak dalam posisi terbalik begitu cepat. Berniat mendekati Sutris, bocah kecil itu kalang kabut. Allahu Akbar. Sutris berteriak lantang. Akhirnya korek api itu berhasil menyala juga. Tidak, bocah nakal. Jerit sosok Kenanga yang kini hanya berjarak 3 meter saja dari tempat Sutris. Tangan berkuku runcing nan menggeliat itu terangkat, siap mencabik-cabik Sutris di hadapannya. Mati, mati kau, mati. Tiba-tiba, push, boneka jerami itu terbakar juga. Kenanga bergerak patah-patah menjerit dan menggelepar di tanah. Tidak, tidak. Sutris jatuh tersimpuh, dadanya kembang kempis. Dia nampak masih gemeteran karena kejadian ini. Tangan Kenanga terangkat di sela api yang turut membakar tubuhnya. Dia menangis dengan air mata darah. Kenanga menatap Agus yang masih terbaring tengkurap di tanah itu dengan sendu. Ayo Aryo, ikut aku ke neraka. Ajak Kenanga yang sebagian tubuhnya sudah musnah. Maaf Kenanga, di dunia ini aku punya surgaku yang sederhana. Aku punya keluarga yang menjadi tempatku pulang. Aku tak bisa ikut. Pergilah tanpaku. Pergilah, bawa serta dendam abadimu itu. Jadi begitu. Agus mengangguk. Satu tangannya mengusap darah yang keluar dari mulutnya. Selamat tinggal Aryo. Ujar Kenanga lirih, nyaris tak terdengar. Sosok-sosok anak kecil itu berlarian, kemudian menghilang di dalam kegelapan malam. Hanya sosok Indar yang masih tinggal. Dia menatap Agus dengan tatapan sendu. Dia tersenyum dan menangis bersamaan. Penampilannya tak lagi berdarah-darah seperti tadi, namun seperti saat dia masih hidup. Bawa anakmu pulang, Aryo. Kembalilah ke rumah. Simbok pasti sudah menunggumu dengan cemas. Sampaikan salam sayangku pada Simbok dan Bapak. Satu lagi, Dek. Mas menyayangimu selalu. Di kehidupan, bahkan setelah kematian. Mas menyayangimu, adik kecilku. Ujarnya lirih, membuat Agus menangis sesegukan. Aku juga menyayangimu, Kang Mas. Agus menyahut pelan, air matanya semakin tumpah saat sosok Indar menghilang perlahan. Aryo juga menyayangimu, Mas. Kata Agus lagi. Bayu menggeliat, dia segera bangun dan duduk. Dia celingukan dengan perasaan was-was. Syukurlah Bayu, kamu sudah bangun. Ujar Sutris yang masih tersimbuh karena lututnya bergetar. Bayu, nak, kamu sudah sadar? Seru Agus. Dia bangun dengan susah payah. Rasanya tulang punggungnya ada yang retak. Sakitnya bukan main. Namun meski begitu, Agus memaksakan diri berjalan terseok menghampiri Bayu. Agus memeluk putranya itu dengan erat. Dia merentangkan tangan, membiarkan Sutris ikut bergabung dalam pelukan. Kamu hebat, Le. Kamu berhasil lawan rasa takutmu. Kita jadi berhasil melewati semuanya. Puji Agus sambil membelai pucuk kepala Sutris. Bayu masih celingukan.
Dia heran bagaimana bisa dia berada di tempat ini semenyeramkan ini di malam hari. Ayo pulang, Nak. Selepas ini, jangan lagi penasaran tentang permainan pemanggil setan. Jiwamu bisa saja dalam bahaya karenanya. Kenanga, anak itu bilang aku mirip dengan bocah bernama Aryo, kata Bayu. Bocah itu adalah ayah, Nak. Kenanga bukan manusia. Gak baik berteman dengan sosok seperti itu. Karena saat mereka merasa nyaman, mereka akan mencari cara untuk membawamu ke alamnya. Jadi dia... Iya, gadis ayu berambut panjang itu adalah sosok yang sama dengan sosok berleher patah itu. Ayo pulang ya, aku takut dia muncul lagi. Jangan khawatir Bayu, dia sudah tidak ada, sahut Sutris. Mereka berjalan beriringan membelah daerah yang jarang terjamah oleh manusia. Suara riuh tawa anak kecil yang berlarian tak lantas membuat mereka takut. Wajah-wajah lelah itu membingkai senyum. Mereka bebas, gumam Pak Agus. Mereka berhasil keluar dari daerah itu. Sesaat setelah melewati jalan setapak, nampak warga masih setia menunggu dengan harap-harap cemas. Itu mereka! Seru salah satu warga itu. Mbah Musni bangkit. Dia berjalan tergopoh-gopoh menghampiri anak dan cucunya. Gus, kamu berhasil? Nggih, Pak, sahut Agus. Beberapa saat kemudian, pandangannya menggelap. Pak Agus kehilangan kesadaran setelah beberapa saat menahan rasa sakit. Ayo kita pulang. Ayahmu butuh pengobatan segera. Di rumah, Mbah Uti dan Bule Sri sudah menunggu, ajak Mbah Musni. Warga membopong Pak Agus, membawanya pulang ke rumahnya. Hari demi hari berlalu. Sejak hari itu, desa menjadi tentram. Tak ada lagi pantangan saat sandekala. Mereka bebas keluar rumah tanpa takut adanya ancaman bahaya dari sosok Kenanga. Meski semua sudah usai, namun kisahnya masih dikenang. Diceritakan secara turun-temurun agar tak ada lagi generasi yang melakukan hal yang sama, menumbalkan nyawa tak berdosa, menciptakan kesumat yang membara. Cerita ini selesai sampai di sini. Dan bagaimana menurut teman-teman semua tentang cerita ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan cerita ini sampai habis. Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan sukses selalu. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Dan saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jagat lelembut.